Oh yes, balik lagi di channel Akbil FN, dan di video kali ini aku akan membahas lagi kelanjutan tentang kasus Isabella Guzman yang tega membunuh ibu kandungnya sendiri dengan cara menikam dan membunuh menggunakan pisau di wajah dan leher sebanyak 79 kali. Dan di sini aku akan membahas tentang hukuman yang diberikan oleh Isabella Guzman dan barang-barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian. Guzman setelah melarikan diri dari rumah setelah membunuh dan menikam ibunya, polisi langsung menangkap 16 jam setelah kejadian tersebut keesokan harinya, tidak jauh dari rumahnya, tepatnya di tempat parkir di South Parker Road dan South Havana Street. Di saat itu, petugas polisian menemukan barang-barang bukti yang tidak jelas barang-barangnya, yaitu berada di luar rumah Guzman. Ada 2 tempat sampah di halaman depan yang penuh dengan boneka binatang, perhiasan, dan barang-barang lainnya. Dan juga ada foto Guzman yang lebih muda di tanah dekat tempat pembuangan sampah. Jadi terdapat foto-foto Guzman sewaktu dia lebih muda sebelum 18 tahun tergeletak di tempat pembuangan sampah. Setelah itu, petugas kepolisian langsung membawanya ke kantor polisi dan langsung menyerahkan ke pengadilan dan langsung masuk ke penjara, tetapi belum divonis apapun. Setelah itu, dia sebenarnya dijadwalkan untuk didakwa secara resmi di pengadilan Kabupaten Arapaho pada Kamis pagi. Namun, hakim terpaksa menunda tanggal pengadilan sampai sore hari karena Guzman menolak untuk keluar dari selnya. Belum diketahui penyebab Guzman menolak keluar dari selnya karena aku belum menemukan informasinya. Setelah itu, pada awal persidangannya, Guzman terlihat tersenyum dan memasang wajah di depan kamera dan menatap kamera wartawan di ruang sidang. Bisa dilihat Isabella Guzman dengan wajah yang sangat amat tenang dan tersenyum, dan ya emang bisa dilihat emang cantik ya, namun berkelakuan aneh. Dia ditahan tanpa ikatan dan menghadapi dakwaan pembunuhan tingkat 1 dan 2 dakwaan kejahatan kekerasan. Pembunuhan tingkat 1 ini bisa dibilang yaitu pembunuhan yang sudah direncanakan. Guzman yang berusia 18 tahun pada bulan Juni 2013 lalu akan didakwa sebagai orang dewasa karena sudah berumur 18 tahun dan memenuhi syarat untuk hukuman mati. Ayahnya pernah bilang, sebenarnya Isabella Guzman ini sikapnya cukup manis dan dia sangat genit. Dan dia sebenarnya orang yang bisa dibilang tidak terlihat sifat aslinya. Dia bisa berteriak sendiri, dia bisa menyendiri di kamar. Ayahnya sempat melihat terakhir yaitu dia berteriak dan mengunci diri kamarnya dan menyalakan iPodnya. Tetapi tidak melakukan kekerasan seperti itu. Ayahnya pun kaget kenapa anaknya melakukan seperti ini kepada ibunya sendiri. Akhir dari kasus Isabella Guzman. Jadi kesimpulannya, menurut kesaksian dari Dr. Richard Pounds yang merawat Isabella sejak di penjara, Isabella ini didiagnosis mengidap skizofrenia paranoid. Nah, gejala utama dari penyakit itu adalah delusi dan halusinasi. Ada tanda-tanda halusinasi yang jelas. Dia menatap ke ruang hampa, berbicara dengan orang-orang yang bahkan tidak ada, dan dia menertawakan dirinya sendiri. Gangguan jiwa itu diakibatkan oleh broken home, yaitu ayah dan ibunya bercerai sejak dia masih kecil. Jadi seperti itu aja kelanjutan kasus dan hukuman yang diberikan dan barang-barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari kasus Isabella Guzman ini. Sebenarnya ini kasus sudah lama, 2013, namun nggak tahu di Indonesia masih langsung baru-baru ini viral lagi. Oke, jadi seperti itu video kali ini. Apabila kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, kalian like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe. Aku Akbil Novan dan goodbye. I got pretty like a girl, and he got 5 stories to tell. See both sides like Chanel, see on both sides like Chanel. Swimming laps through cool water, eating like I'm underworld. Had my tattoos in Shibuya, police think I'm out the underworld. 12 treat a nigga like he 12.
you're looking up to me and talking down. Don't you see I am